Perut buncit itu hanya ada di dunia nyata. Di dunia maya kalau foto semua tarik nafas. Barakallahu fiik. Rahimana rahimakumullah. Perut buncit faktornya banyak. Pertama faktor usia. Faktor usia. Ketika sudah usia 30 tahun ke atas, hormon sudah kerjanya, kinerjanya sudah berkurang. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ya. Allah mengajarkan doa. Ketika kapan itu? Idza balagha asyudda wa balagha arba'ina sanatan. Kalau sudah umur asyudda. Umur asyudda itu datang dalam riwayat Imam Tabari dalam tafsirnya dalam ayat ini, surat ini, bahwasanya asyudda itu ketika umur 33, mulai 33. Puncak-puncaknya mulai dewasa. Dan umur 40 tahun itu paling puncak, paling dewasanya seseorang, dan tumbuh kembang berhenti. Teori di kedokteran modern sekarang, proses tumbuh kembang berhenti 23-24 tahun. Tapi setelah diteliti oleh seorang profesor, ternyata tumbuh kembang murni berhenti ketika umur 40 tahun. Diteliti oleh seorang profesor, ya, dia meneliti bahwasannya semua organ kita itu rata-rata sudah berhenti memang tanggal umur 23-24 kecuali otak, ya. Otak ini, ya. Otak di sini ada otak depan yang kecil. Ketika dilakukan MRI, CT scan, ternyata warnanya otak ini agak kekuningan. Dari umur apa? Sebelum 40. Ketika umur 40 tahun, ya, ini dinamakan apa? Prefrontal cortex, yaitu otak depan dekat kening. Ini kening kita. Belakangnya ini ada prefrontal cortex. Ketika umur 40 tahun, dia mulai hilang, tertutup. Gak kuning lagi, sama dengan otak yang lainnya. Dan ini hikmah. Kenapa Nabi Muhammad diutus umur 40 tahun? Karena Nabi sudah sempurna, akalnya sudah lengkap. Ketika ini sudah tertutup, ketika itulah dakwahnya Nabi Muhammad penuh dengan kesabaran, penuh dengan hikmah. Ketika dilawan, ditentang oleh paman-pamannya sendiri, sabar. Bagaimana dakwah dengan hikmah? Ketika masuk kepada orang Yahudi, ketika masuk dengan orang-orang Badui, ketika masuk dengan orang-orang seperti ini, Nabi hikmah. Ini dari pemahaman apa? Ilmu dunia. Adapun dalil gak disebutkan khusus, tapi hikmah. Masya Allah. Coba. Makanya para dai, para ustadz-ustadz yang mereka lebih dakwahnya lempeng, yang mereka lebih dakwahnya mereka lebih hikmah, ya, menghadapi semua rintangan dia dengan tenang. Rata-rata coba ustadz-ustadz umur berapa? 40. Masya Allah. Rahman rahimakumullah. Tadi pertanyaannya apa? Hah? Buncit. Kita ngomong buncit. Kenapa perut buncit? Perut buncit diantaranya karena hormon, ya. Hormon kinerjanya sudah berkurang, ya. Makanya tadi idza balagha asyudda wa balagha arba'ina sanatan. Kalau sudah umur 30 ke atas, kata para dokter, fungsi kinerja hormon berkurang. Makanya umur 33, umur 40, hati-hati makannya jangan seperti anak ABG. Anak ABG remnya blong, semua disikap, santap. Kalau kita sudah tahu kayak gini, kita harus mawas diri. Usus kita nggak seperti usus mereka, bayi baru lahir, anak ABG. Usus kita warnanya sudah berubah, lebih tebal, lebih kaku, lebih hitam, daya serapnya sudah berkurang. Harus mawas diri, tahu diri, ya. Makanya harus lebih dijaga, ya. Itu dari sisi organ sudah berkurang, pencernaan sudah berkurang, nggak seperti dulu lagi, ya. Jangan bilang balikin seperti dulu lagi, nggak bisa. Nah, kita hanya memperbaiki pola makan kita. Barakallahu fiik. Kemudian itu faktor dari dalam diri kita, perut buncit. Kenapa? Hormon dan fungsi pencernaan berkurang, peredaran darah berkurang, kemudian ginjal penyaringannya, daya saringnya, filterisasinya berkurang. Kemudian apalagi?
gigi sudah mulai rontok, ngunyahnya sudah nggak halus seperti dulu lagi, lambungnya juga nggak seperti dulu lagi, sudah berkurang. Allah kurangi semua ini untuk apa? Untuk menghapus dosa kita, biar siap-siap apa? Kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sedikit dosa. Kemudian faktor dari luar. Faktor dari luar, kita salah pilih makan. Orang yang banyak makan gorengan, gorengan ini sulit dicerna. Orang yang sering banyak makan tepung, tepung ini di dalam usus kita itu 3 hari. Makanya jarang sering makan tepung-tepungan. Tepung sah-sah saja, silahkan, cuma jangan setiap hari. Coba sekarang makan tepung, ya, nanti sore tepung lagi, besok tepung, ini tepung, 3 hari belum keluar, ditumpuk di usus, ya. Nah, oleh karena itu apa? Disela sekali-kali ini, sekali-kali itu. Barakallahu fiik. Kemudian sambil makan, sambil minum. Katanya Ibnu Qayyim, ini penyebab penyakit ini. Ya, lihat orang yang perutnya buncit paling nggak sabar sambil makan minum. Alasannya apa? Tersedak serat. Syubhat ini. Ya, sebenarnya dia nggak makan, nggak minum, nggak masalah. Kalaupun tersedak, cukup minum sedikit. Bismillah. Kan selesai. Kalau dalilnya tersedak, 1 gelas dihabisin. Ini namanya syahwat. Nah, sedikit-sedikit apa? Biar lambung itu menghancurkan makanan dengan pepsin dan HCl-nya dengan tuntas. Baru nanti kasih waktu minum setengah jam kemudian, 1 jam kemudian. Coba, antum coba ini aja, perut antum terasa ringan. Taib. Kebiasaan berikutnya apa? Kebiasaan berikutnya, sering makan di penanak nasi, nasinya yang tadinya putih sampai kuning-kuning. Kenapa? Kelamaan di penanak nasi. Kenapa? Terjadi fermentasi sebenarnya di dalam penanak nasi. Makanya kata Ibnu Qayyim, kebiasaan Nabi, kalau ada makanan matang langsung dihabisin, gak disimpan. Ya, kalau orang Arab demikian, kalau makanan gak habis, langsung kasih onta, kasih kambing, kasih ayam. Gak usah disimpan. Ya. Nah, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kebiasaan berikutnya perut buncit, setelah makan langsung tidur. Ya. Kebiasaan berikutnya apa? Sering minum es. Karena es menghambat pencernaan di dalam usus. Barakallahu fiik. Banyak lagi penyebab yang lainnya, ya. Ada penyebab-penyebab yang lainnya, ada juga faktor karena jin. Ada karena jin, setelah diruqyah perutnya kempes. Karena barakallahu fiik. Insyaallah itu aja.